Halo semua, selamat datang di Code Example ya. Dengan saya Bram Krisnadanu. Oke, masih di video eh, tutorial pembuatan REST API sederhana menggunakan Node.js, Express.js, dan MongoDB. Mungkin di video sebelumnya teman-teman sudah belajar tentang apa itu ekspor dan import sebuah modul ya. Oke, jika belum, silahkan teman-teman cek di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke materi inti ya. Di intinya kita akan buat sebuah REST API sederhana tentang toko gitar ya. Oke, mungkin sebaiknya kita buat satu project baru ya. Jadi teman-teman boleh close atau boleh close untuk API yang sebelumnya untuk pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke project intinya. Oke, teman-teman boleh Ctrl Shift N ya untuk menampilkan tab baru di Visual Studio Code-nya. Oke, yang lama bisa kita close. Oke, sama seperti sebelumnya, kita akan open folder ya. Untuk penempatannya teman-teman bebas. Di sini saya akan buat di example ya, example. Lalu kita buat folder API toko gitar. Oke, jika sudah, silahkan teman-teman select foldernya. Oke, ini kita sudah masuk ke foldernya ya. Sekarang kita tarik terminalnya ya. Sini kita klik, tarik ke atas. Sama kayak sebelumnya, kita inisialisasi dulu bahwa folder ini adalah sebuah project Node.js dengan cara npm init ya. Oke, lalu ini package name-nya api underscore toko underscore gitar ya. Versinya 1, deskripsinya api toko gitar. Entry point-nya kita buat apps ya, app.js. Test command kita enter, repository belum, keywords, autornya saya buat nama saya ya, Bram Krisnadanu. Lisensinya kita biarkan ISC, lalu enter. Oke, berhasil ya. Kita sudah punya satu file package.json ya. Oke, yang pertama kita buat file baru ya, atau kita buat modul baru dengan klik icon dokumen lalu plus ini ya, new file. Kita buat sesuai entry point yang udah kita buat tadi, atau mainnya adalah app.js. Nah, yang pertama kita lakukan adalah setup dulu. Kita akan menginstal sebuah library ya. Ya tentunya itu Express.js. Kita bisa ke browser ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Kita pergi ke npm js. Teman-teman semoga masih ingat ya npm itu apa. Sebuah
Node package module ya. Di sini berisi banyak sekali library yang sudah dibuat oleh developer lain yang memudahkan kita ya. Contohnya adalah Express. Oke, maka kita akan cari Express ya. Oke, ini kita sudah ketemu ya Expressnya. Ini fast, unopinionated, minimalist web framework for Node. Oke, untuk yang pertama mungkin Express sudah menyediakan dokumentasinya ya, cara penggunaannya di sini sudah ada. Dan untuk penginstalannya, teman-teman silahkan klik copy di sini. Ketika sudah, kita kembali ke VS Code, lalu pastekan di terminalnya ya, npm i express, enter, dan pastikan teman-teman terhubung ke internet ya. Kita tunggu. Oke, di sini selesai ya sudah. Di sini ada keterangan plus express 4.18.1 ditambahkan 57 package from 42 kontributor ya. Oke, jika sudah kita lihat lagi di dokumentasinya Express ya. Ini adalah cara menjalankan atau melistening sebuah server ya di Express. Kita langsung saja copy paste ya. Jika sudah di copy, kita pastekan di sini. Kita save. Nah, ini adalah kita mengimport modul atau library ya, library Express. Caranya adalah const express sama dengan require express. Lalu const app ya sama dengan express dengan diakhiri buka tutup kurung ya. Lalu di sini kita menggunakan, ini adalah sebuah router ya, router yang bisa kita akses di browser Postman ataupun dengan HTTP request yang ada di front end ya. Mungkin di mobile, di web, itu nanti kita bisa akses route ini ya. Di sini kita mungkin membentuk sebuah URL nantinya. Ini adalah salah satu contoh hello world nanti yang akan dikirim. Oke, gimana cara mengaksesnya? Nah, sebelumnya di sini listen di sini adalah memerintahkan untuk menjalankan sinode expressnya sendiri di port 3000 ya. Jadi 3000 di sini adalah portnya. Kita akan berjalan di port berapa ya? Dan yang umum itu untuk web app ada 5050, ada 8080 dan 3000. Nah, di sini saya pakai yang 3000. Sebenarnya portnya ini bebas. Kita mau di port berapa ya? Kita mau di port berapa? Tapi pastikan portnya itu kosong ya, atau tidak terpakai di aplikasi lain. Nah, untuk menjalankannya kita sama ya, kita cukup menjalankan perintah node lalu nama file yang akan kita jalankan. Nah, di sini filenya adalah app.js. Jadi kita cukup node app lalu enter. Nah, ini servernya sudah berjalan nih. Kalau kita akses di browser, harusnya dia akan mengirimkan sebuah respon hello world. Nah, untuk aksesnya kita buat itu ke localhost ya, localhost 3000. Kita enter. Nah, dia sudah mengirimkan respon ya hello world. Jadi hello world ini sudah bisa diakses di browser. Nah, untuk
Get di sini adalah sebuah HTTP request ya. HTTP request itu mungkin ada beberapa metode. Mungkin ada post, get, lalu ada put dan delete, dan ada patch, dan ada beberapa jenis lainnya ya. Tapi yang nanti kita sering pakai itu adalah get, post, lalu put, dan delete. Oke, untuk get sendiri dia bisa langsung diakses di browser. Namun untuk post dia akan tidak bisa diakses di browser. Nah, di sini servernya sudah berjalan, namun tidak ada, kita tidak tahu ya, di sini cuma kosong aja nih. Sekarang kita buat sebuah log di terminalnya untuk ngasih tahu kalau servernya itu sudah berjalan. Nah, kita tinggal nambahkan fungsi ya di sini, koma, buka tutup kurung, arrow function ya kita buatnya sama dengan tanda panah, buka tutup kurung ya. Nah, di sini kita console.log server is running on port 3000. Ya, jadi servernya sudah berjalan di port 3000. Coba kita save ya, lalu kita jalankan ulang ya. Kita Ctrl C, lalu not app. Nah, dia sudah muncul sebuah log ya, bahwa server telah berjalan di port 3000. Atau kita buat server sudah dijalankan di port 3000. Oke, kita save, lalu kita running ulang ya. Nah, server sudah dijalankan di port 3000. Ketika kita akses slash ya, di sini sebenarnya dia slash, tapi di sini nggak ada nih. Nah, ini sebenarnya sama aja, ini sudah ada slashnya. Kalau di sini kita buat halo slashnya ya, berarti di sini membentuk sebuah URL yaitu http://localhost portnya 3000. Kalau kita akses ini dia masih berjalan karena belum berubah ya, karena kita belum jalankan ulang. Kita jalankan ulang. Ketika kita akses lagi, dia cannot get, karena si expressnya nggak tahu nih, slashnya nggak ada. Nah, harusnya kita buat slashnya di sini adalah slash halo. Oh maaf, sini kita buat slash halo ya. Nah, dia akan muncul hello world. Ini adalah sebuah URL ya, yang terbentuk sesuai route yang kita buat. Oke, di route sendiri dia memiliki beberapa komponen ya, yaitu ada params, ada body, dan ada Nah, di router sendiri ya, ada beberapa komponen ya yang bisa kita akses, yaitu ada params dan body. Untuk bentuk datanya sendiri, dia bisa JSON, string, ataupun boolean ya yang dikirim nantinya. Di sini kita akan buat sebuah request yang mengirimkan params ya. Kita contoh buat satu lagi. Di sini kita buat app,
dot get ya, slashnya kita ganti menjadi nama, slash nama, slash lagi paramsnya ya. Params itu nanti bisa yang nilainya bisa kita ambil ya. Caranya kita buat titik 2, lalu di sini nama, koma, kita buat rec, res ya. Res ini adalah request dan result ya, dan respon ya. Request dan respon ya. Kita buat res arrow function ya. Nah, di sini nanti kita akan mengirimkan params yang sudah kita kirim dari browser ya. Lalu kita akan kembalikan untuk memunculkan nama kita. Jadi di sini adalah sebuah URL yang dinamis ya. Jadi isinya bisa kita isi dengan apa aja. Oke, di sini saya akan buat variabelnya dengan let nama sama dengan untuk memanggilnya param sendiri kita perlu request ya, atau rec dot params ya, params dot lagi nama paramsnya nih. Di sini nama paramsnya adalah nama. Ini kita buat nama. Oke, lalu kita kirimkan kembali ya, res dot send nama. Oke, untuk res sendiri ada beberapa jenis ya, ada send dan JSON. Untuk send sendiri dia akan mengirimkan dengan bentuk HTML ya, akan dirender sebagai HTML di sini. Jadi kita mengirimkan nama. Untuk mengaksesnya kita bisa coba di sini slash nama ya, berarti nama slash lagi nama kita nih. Teman-teman boleh inputkan nama kita masing-masing ya. Sini saya buat Bram Krishna Danu. Di sini cannot get nama. Di sini dia tidak bisa pakai spasi ya. Ini saya buat Bram aja. Maaf, di sini kita harus menjalankan ulang ya servernya. Kita matikan dulu, kita not app lagi, lalu kita akses. Di sini slash nama kita, Bram Krishna Danu. Nah, di sini dia sudah mengirimkan nama kita ya. Di sini URL-nya terbentuk dan paramsnya kita ambil lalu kita kirim kembali. Nah, gimana kalau kita mengirimkan lebih dari satu nih? Nah, itu bisa caranya kita buat slash lagi ya, dan buat nama paramsnya contoh umur. Di sini kita buat umur, let umur sama dengan rec dot params ya, params dot umur. Oke, lalu untuk mengirimkannya kita kombinasikan ya. Di sini saya buat nama plus string spasi ya untuk membuat jarak, lalu plus lagi umurnya. Oke, kita coba lagi dengan cara kita matikan dulu ya servernya, kita not app lagi. Oke, sekarang kita akses. Di sini Bram ya, Bram slash lagi umurnya saya buat 23. Nah, tapi di sini mungkin akan kita manipulasi ya bentuknya, karena di sini hanya muncul Bram 33. Nah, di sini akan kita buat
kita cut, kita buat string nama tik 2 spasi lalu plus namanya, nama ya, nama ini, lalu koma, lalu kita plus lagi ketik umur, ini kita kasih spasi ya, umur tik 2 plus lagi umur. Oke, ini kita nanti sudah memanipulasi datanya yang isinya nama, lalu diikuti namanya, umur, dan diikuti umurnya. Oke, sekarang kita coba di browser ya. Kita akses lagi. Kita harus jalankan ulang ya. Save dan jalankan ulang. Oke. Nah, di sini sudah muncul nama Bram, umur 23. Oke, ini adalah contoh metode get ya dan params ya yang dikirimkan melalui URL router yang sudah kita bentuk. Nah, selain itu ada juga body ya. Body itu adalah bentuk kita akan mengirimkan JSON berbentuk body nanti, yang data yang kita kirim berbentuk JSON maksud saya di dalam body. Nah, namun body itu tidak bisa kita kirimkan dengan metode get yang diakses di browser, karena harus ada script sendiri ya untuk body-nya. Nah, jadi kita perlu Postman ya. Nah, gunanya Postman di sini adalah untuk testing semua jenis HTTP request ya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman harus download dulu Postman-nya yang ada di link video saya sebelumnya ya, di playlist sebelumnya. Silahkan di download, ada di deskripsi. Untuk Postman sendiri kita buka Postman ya. Teman-teman silahkan download. Yang untuk Windows silahkan gunakan yang Windows, atau untuk yang Mac bisa download yang tipenya Mac. Ini Enterprise. Oke. Jika sudah diinstal, teman-teman silahkan buka Postman-nya. Oke, ini merupakan tampilan dari Postman-nya ya. Mungkin untuk teman-teman nggak langsung tampil seperti ini, jadi silahkan teman-teman cari menu collection ya. Dari menu collection di sini akan kita buat contoh-contoh request-nya ya untuk mengakses URL-nya. Nah, di sini kita bisa buat satu folder baru ya. Sini bisa kita beri nama foldernya toko gitar API. Oke, jika sudah bisa klik kanan lalu tambahkan request ya. Di sini nama requestnya saya buat tes. Nah, enter URL di sini adalah URL yang sama dengan di browser tadi ya, yaitu http / dua kali lalu localhost ya, localhost portnya ya, .2 portnya ya, ini portnya 3000, dan pastikan portnya itu sesuai yang sudah kita buat di API-nya 3000, lalu
kita slash tadi nama ya, nama, slash lagi nama kita, Bram, lalu slash lagi umur, lalu kita send ya. Nah di sini metodenya tadi sudah kita buat get ya, kita send. Connection reviews. Oh karena servernya belum saya jalankan ya, maaf. Kita node app. Nah kita coba lagi. Nah dia berhasil, dia mengirimkan respon nama Bram, umur 23. Ini adalah contohnya ya. Nah lalu gimana kalau kita mengirimkan body di dalam request yang kita kirim nih? Nah caranya kita buat sebuah router baru ya. Di sini contoh params. Saya kasih keterangan params ya di sini, params. Lalu di sini kita buat keterangan lagi body. Nah, kita buat lagi app.post ya. Post ini adalah HTTP metodenya. Lalu kita slash data diri ya. Data strip diri. Atau mungkin kita lebih gunakan camel case ya untuk contohnya, data diri ya. Diri, koma, rect, koma res, lalu row function ya. Nah untuk mengakses body sendiri kita cukup panggil kurang lebih contohnya rect.body ya, body. Kita buat variabel dulu, let data diri sama dengan rect.body. Lalu kita kirim res.json ya. Kita kirim data diri ini sebagai bentuk data JSON. Lalu kita jalankan ulang ya. Kita Ctrl C lalu node app. Oke, sesuaikan untuk metodenya sendiri. Kita buat tadi adalah post ya. Jadi kita rubah metodenya menjadi post di sini. Post. Lalu untuk URL-nya yang kita bentuk adalah slash data diri ya. Data diri. Oke, lalu untuk mengirimkan body kita pilih menu yang di bawah ini, ada menu body. Lalu kita kirim yang x www strip form strip URL encode. Nah, di sini kita kirim nama, lalu umur, alamat ya, alamat. Nah, kita coba kirim 3 data ini ya, nama Bram Krishna Danu, lalu umur 23, alamat Pringsewu. Lalu kita kirim. Oke, hasilnya kosong ya. Jadi sebelum kita menggunakan mengirimkan request body menggunakan xww form URL encode, kita harus buka dulu nih ekstensinya yang dimiliki oleh Express ya. Jadi di atas kita buka dulu, caranya app.use ya, use express
.json ya, .json seperti ini. Lalu kita buat lagi app.use ya, express URL encode, lalu buka tutup kurung kurawal juga, lalu extendednya kita buat true. Nah ini jika kita tidak membuka ekstensi ini, maka si Node.js nya dia nggak bisa menerima URL encode nya ya dari sebuah body, dan tidak bisa mengirimkan respon JSON, menerima respon JSON maksud saya. Oke, jika sudah, kita Ctrl C lalu jalankan ulang servernya. Oke, kita coba. Nah, berhasil nih. Jadi data ini akan di encode atau dienkripsi oleh si routernya, lalu dia menerima data dalam bentuk JSON ya, bentuk JSON, dan dikirimkan kembali. Nah, jadi di sini res.json data diri. Kalau kita kirim bentuknya send, dia tidak berbentuk JSON. Kita kirim send. Nah, dia bentuknya seperti ini. Nah, di sini JSON-nya kenapa dia masih berbentuk JSON? Karena kita bentuk rect.body ini adalah yang kita kirimkan adalah data JSON ya. Tapi yang bakal sering kita pakai atau yang kita pakai nanti itu banyak pakai res.json ya. Jadi kita biasakan di sini untuk res.json. Oke, lalu tadi sudah berhasil kita mengirimkan sebuah params, body ya maksud saya. Nah, lalu di sini ada satu lagi ya, kita mute dulu ini. Ada satu lagi sebuah data yang kita bisa kirim ya, yaitu adalah query ya, query. Nah gini, nah query itu hampir sama ya seperti params ya, tapi dia bentuknya dinamis, boleh ada boleh enggak. Nah kalau params, ketika sudah kita mendeklarasikan bahwa rows ini harus ada params, berarti dia wajib ada paramsnya. Kalau paramsnya kosong, dia akan error ya. Tapi untuk query dia adalah opsional. Untuk contohnya kita bisa langsung app.use ya, use, lalu contoh query ya, di sini kita buat /query lalu kita koma regress, kita di sini query nama, query umur ya. Kita di sini buat variabel let nama, diambil dari rect.query.nama, lalu umur diambil dari rect.query.umur ya. Nanti kita akan tampilin nama dan umurnya. Oke, sekarang kita gimana cara makainya, kita coba di Postman ya. Nah, untuk data diri kita ganti jadi untuk metodenya di sini di sini app.get ya, bisa get, bisa post ya. Kita get di sini query. Nah, untuk query
kita tinggal tambahin ya tanda tanya di sini, nama ya sama dengan nama kita nih. Karena di sini kita ngegetnya adalah nama ya, atau kita bisa menyesuaikan yang query kita kirim ya. Ini berarti nanti kita kirim query-nya adalah nama dan umur. Nama adalah Bram ya. Kita coba kirim Bram saja ya. Lalu kita nggak usah ngirimin body, non ya. Kita send, error cannot post ya, karena metodenya tadi kita rubah jadi get. Cannot get query. App.get ya. Metodenya /query. Mungkin coba kita hapus umur dulu ya. Coba matikan. Kita kirim nama aja. Oke, maaf, tadi salah ya. Di sini tadi kita belum menjalankan ulang servernya ya. Oke, kita coba lagi. Nah, di sini berhasil ya dengan metode post. Dia mengirimkan query nama ya. Dia mengirimkan query nama. Nah, di sini kita coba untuk query yang ngirimin nama dan umur. Nah, untuk dua query kita gunakan ya tanda dan di sini umur. Ini untuk query yang lebih dari satu ya. Untuk 3 pun berarti nanti kita tinggal tambahin dan. Umur sama dengan 23. Oke, masih satu karena kita belum jalankan ya. Oke, kita coba ulang. Error cannot post ya. Karena di sini sudah kita rubah ya metodenya menjadi get. Nah, ini berhasil. Jadi untuk query dia bisa gunakan metode apapun ya, mau get, post, put, bahkan delete juga. Mungkin delete nggak bisa ya, nanti kita coba delete menggunakan query. Oke, jadi itu untuk beberapa contoh ya penggunaan params, body, dan query. Oke, untuk HTTP methodnya sebenarnya ada put dan delete nanti ya. Nah, itu fungsinya apa? Get ini dia hanya untuk memanggil data ya, dan dia bisa diakses di browser. Tapi untuk post dia tidak bisa diakses langsung pada URL. Seandainya kita kirim data diri ya dengan metodenya get, dia akan error munculnya. Tuh, error cannot get /data diri, karena di sini kita buatnya /data diri ini metodenya post. Jadi untuk mengaksesnya teman-teman silahkan sesuaikan ya, kita buat metodenya post atau get, delete ataupun put. Jadi harus disesuaikan. Oke, selanjutnya kita akan
buat struktur atau arsiteknya ya. Nah, seperti di video yang pertama ya, yang di pertama si Express ini membebaskan si pengembang webnya untuk menentukan arsiteknya seperti apa nih. Beda kan dengan framework lain yang dia udah ditentuin nih, biasanya dia pakai MVP, MVC dan lainnya banyak lagi ya. Dia sudah dibuatkan folder-foldernya nih, jadi kita tinggal ngisi folder yang tempat kita buat code-nya. Nah, di sini saya akan buat dengan beberapa folder ya. Itu ada controllers, lalu ada models. Maaf, ini kita buatnya foldernya di rootnya ya, di root foldernya atau sejajar dengan yang lain. Sini pastikan tidak di dalam folder. Sini ada models, lalu ada juga router ya. Nah, router ini nanti setiap route-nya akan kita pisah. Router, routes ya, kita buat namanya routes karena di dalamnya ada banyak routes. Models karena di dalamnya nanti ada banyak model. Dan controller juga nanti di dalamnya ada banyak file-file controller. Lalu ada juga folder config. Oke, sementara kita buat foldernya ada 4 ini ya, config, controller, model, dan routes. Nah, di setiap folder ini nanti isinya berbeda nih untuk routes. Jadi setiap router nanti yang kita buat ada di dalam folder routes. Nah, model ini apa? Model ini adalah skema database dari MongoDB nanti yang akan kita bentuk nih. Jadi yang kita input itu datanya apa aja. Nah, lalu ada controller, ini adalah isinya adalah fungsi-fungsi yang berisi logic ya, untuk mengatur respon apa yang akan kita kirim ke user ya. Ketika user itu request, lalu contohnya mereka request data diri ya, lalu mereka mengirimkan ID, dan si controller ini nanti akan menerima responnya dan akan mengirimkan kembali responnya juga. Oke, yang pertama mungkin kita akan buat modelnya ya. Nah, sebelumnya teman-teman pastikan juga sudah install MongoDB ya. MongoDB yang linknya juga ada di video saya sebelumnya. Silahkan dicek dan di download ya, atau langsung bisa kita langsung ke MongoDB download. Nah, di sini ada MongoDB community download ya. Nah, setelah masuk ke webnya MongoDB, kita pilih yang di on-premise ya. Di on-premise ini kita download MongoDB Enterprise Server. Nah, kita pilih yang community server ya. Nah, kita bisa download yang community server. Untuk versinya bisa pilih dari 4.4 sampai 5.09 ya. Jadi di sini saya contohkan teman-teman download yang versi 4. Sudah biasanya dia akan meminta email kita ya. Karena di sini saya sudah
jadi dia nggak perlu. Jadi silahkan diikuti. Nah, karena saya sudah install ya, saya jadi tidak perlu install lagi, dan teman-teman pastikan dia sudah terinstall di PC teman-teman masing-masing. Oke, untuk biasanya dia sudah include yang namanya MongoDB Compass ya. Nah, Compass adalah sebuah DBMS-nya. Jika belum ada MongoDB Compass, teman-teman boleh juga download ya. Di menu Tools, lalu download MongoDB Compass. Oke, karena saya sudah download ya, silahkan teman-teman download dan install ya, dan pastikan MongoDB Compass-nya muncul ya, seperti ini. Punya saya sudah muncul ya. Jika sudah, silahkan kembali ke Visual Studio Code-nya tadi. Oke, kita mute dulu code-nya sampai sini ya. Oke, lalu kita ke folder model dan buat satu folder yang namanya user. Nah, pertama kita akan buat model user dulu ya, user underscore atau user model.js. Oke, user untuk model ini apa? Model ini merupakan skema database yang berisi data-data yang akan kita input. Jadi di dalam user model ini, maaf ya, saya harusnya ini masuk di model. Oke, saya pindah dulu. Oke, di model ini isinya merupakan data-data yang akan kita input. Jadi ketika nanti key dan key-nya sama, maka dia akan dieksekusi. Tapi jika tidak, dia tidak akan dieksekusi atau diinput ke dalam database. Itu gunanya sama. Nah, untuk buatnya bagaimana? Pertama, kita perlu install library ya. Kita ke npm ya. Kita install yang namanya library Mongo-C. Nih, MongoDB ODM ya. Kita klik. Nah, ini sudah muncul ya Mongo-C-nya. Kita klik Mongo-C-nya. Lalu kita install ya. Kita copy, lalu kita install npm i Mongo-C. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah. Nah, lalu kita buat di sini variabel ya. Kita import library Mongo-C-nya. Caranya sama, kita buat variabel const ya. Const Mongo-C, const Mongos ya, maaf. Mongo-C sama dengan require Mongo-C. Lalu di bawahnya kita deklarasikan semanya. Cara buatnya mungkin ada di dokumentasi Mongo-C-nya ya. Kita Mongo-C.js, kita buka di tab baru ya. Nah, ini untuk connect-nya. Mungkin yang pertama kita harus connect-in dulu ya. Kita copy saja Mongo-C connect-nya.
Kita masuk ke app.js, lalu kita paste di sini. Nah, pastikan di sini juga kita sudah panggil Mongoose-nya ya. Const Mongoose sama dengan require Mongoose. Nah, ini adalah fungsi atau perintah untuk connect ke database melalui library Mongoose ya, atau dependencies Mongoose. Nah, di sini ini adalah URI stringnya ya. Kalau biasanya kita di localhost, teman-teman boleh buka untuk di MongoDB Kompas ya. MongoDB Kompas. Oke, tunggu. Oke, ini adalah tampilan dari MongoDB Kompasnya. Nah, di sini dia sudah ada biasanya karena saya sebelumnya sudah buka ya, jadi ada muncul suggestion yang terakhir kali dibuka. Nah, untuk punya teman-teman mungkin jika masih kosong akan tampilannya seperti ini nih. Nah, ini URI-nya, URI yang tadi kita copy, ini untuk connect ke database lokalnya. Ketika kita connect, nah dia sudah masuk ke database lokal kita ya. Nah, di sini saya sudah punya database toko gitar, tapi saya akan hapus dulu ya untuk contohnya. Oke, jadi database toko gitar saya masih kosong. Nah, di sini kita akan connect ke database toko gitar, walaupun di sini belum ada ya, walaupun di MongoDB-nya belum ada, kita akan buat langsung secara otomatis dibuatkan ya sama Mongoose-nya. Nah, pertama kita connect-nya melalui URI yang di sini ya, kita copy saja. Kita copy di sini. Nah, lalu ini adalah MongoDB connect ke lokal, tapi kita nggak tahu kita mau mengakses MongoDB yang mana. Nah, caranya kita tinggal akseskan saja kita MongoDB toko gitar, kita slash underscore ya, kita buat slashnya toko underscore gitar. Nah, ini adalah nama database-nya ya. Ini adalah nama database-nya. Nah, karena di sini URI-nya kita akan pindah di variabel ya. Untuk URI-nya kita akan buatkan variabel khusus untuk URI-nya, kita taruh di config. Nah, untuk situ kita klik folder config, kita new file, kita buat db, kita buat file baru namanya db_config.js ya. Nah, di sini kita buat export MongoDB URL ya. Export .mongo URL ya. Mongo URL sama dengan yang ada di app tadi nih. Kita copy saja. Kita copy tipenya string ya. Nah, begini. Nah, di sini artinya sudah kita ekspor ya MongoDB URL-nya ya. Sudah kita ekspor, lalu tinggal kita panggil di app-nya. Kita panggil di sini const db config ya, config sama dengan require. Nah, untuk mengakses dbconfig berarti kita arahkan dia ke dbconfig ya. Caranya kita untuk masuk ke dalam ini kan untuk app-nya
kita sejajar nih sama folder yang lain. Nah, maka itu kita harus masuk dulu ke folder config, lalu ambil db_config-nya. Untuk masuknya kita tinggal titik slash ya, slash config slash lagi dbconfig. Nah, dbconfig ini merupakan nama filenya ini. Kita harus sama ya, dbconfig slash db_config. Nah, begini. Untuk pastikan dia sudah ke import, kita kontrol klik saja. Nah, dia sudah mengarahkan ke sini. Oke, kira-kira gitu ya. Pastikan punya teman-teman juga tidak typo. Oke, lalu setelah kita import, kita panggil di sini. Berarti kita panggilnya db config ya, config.mongo URL. Nah, ini kita sudah mengkonekkan ke database lokal kita ya. Nah, jika sudah, kita coba jalanin ya, node app.js atau langsung node app juga boleh. Nah, server sudah dijalankan di port 3000. Nah, tapi ini kasusnya sama seperti kita waktu listening server ya. Kita tidak tahu apakah servernya ini sudah apakah database-nya sudah connect atau belum. Nah, maka dari itu kita perlu di sini buat then ya. Ketika sudah dikonekkan, kemudian then ya, kita buat arrow function. Nah, kita di sini console log ya, database terhubung ke database ya, atau terhubung ke MongoDB untuk ngasih tahu di terminal ya, untuk munculin log di terminal kalau kita sudah terhubung ke MongoDB. Nah, lalu ketika ada error ya, kita catch saja, catch error, tidak gagal ya, kita buat gagal terhubung ke MongoDB, lalu kita console log errornya. Oke, kita coba Ctrl C, jalankan ulang ya. Nah, dia terhubung ke MongoDB. Berarti koneksi kita ke database berhasil ya. Nah, ada satu lagi untuk teman-teman nih, untuk memudahkan kita tidak bolak-balik untuk matikan server lalu jalankan lagi, kita matikan server jalankan lagi, kita boleh install library yang namanya Nodemun ya. Teman-teman balik ke npm-nya, lalu di sini atau ke browser, ke tab baru ya, Nodemun npm. Kita ketik begitu, dia akan muncul nih. Kita pilih ya, Nodemun. Dia tidak. Nah, untuk installnya di sini teman-teman silahkan copy ya, lalu pastekan di terminal. Lalu kita install ya. Nah, ini sudah berhasil. Nah, gunanya Nodemun ini untuk apa? Nah, ketika kita terdapat perubahan, kalau kita nggak pakai Nodemun, kita harus matikan server lalu jalankan lagi. Nah, ketika kita udah pakai Nodemun, ketika kita ada perubahan di code kita,
kita cukup save aja. Nah, si NodeMoon ini akan otomatis menjalankan ulang servernya. Nah, kita coba ya. Kita coba NodeMoon. Nah, dia sudah dijalankan nih. Nah, seandainya kita nggak munculkan terhubung ke MongoDB ini ya. Contoh saya cut, save. Nah, dia hilang tanpa kita harus matikan dulu servernya, lalu jalankan ulang. Dia otomatis sudah merestartnya ketika kita save. Nah, saya kembalikan di sini. Save lagi, dia dijalankan ulang. Nah, begitu. Keren ya. Jadi ini cukup memudahkan kita untuk mempercepat code-nya. Nah, tetapi ada beberapa kasus nih di NodeMoon. Ada beberapa yang dia sudah menginstal tapi dia tidak bisa menjalankan perintah NodeMoon ya. Padahal dia sudah berhasil menginstalnya. Nah, untuk solusinya teman-teman boleh ke package.json ya. Ini khusus yang nggak bisa di jalankan menggunakan NodeMoon aja. Nah, kita buat script baru ya, buat script baru di dalam key script ya. Di sini ada tes ya, pasti punya teman-teman ada tes. Lalu kita kasih koma di sini, enter. Petik 2, kita buat perintah start ya. Lalu di dalamnya petik lagi kita NodeMoon app.js. Nah, begini. Nah, jika sudah kita coba pakai perintah ya, npm jalankan start. Start itu dari mana? Start ini dari sini ya. Start itu dari sini. Jadi npm jalankan start ini. Nah, dia akan menjalankan NodeMoon app.js. Nah, kita coba enter ya. Oke, berhasil ya, sama aja. Nah, itu ketika teman-teman nggak bisa menjalankan langsung ya perintah NodeMoon di terminalnya. Tapi jika emang sudah berhasil, nggak perlu ya, atau opsional saja, boleh dibuat, boleh enggak. Tapi khusus untuk yang emang nggak bisa, silahkan dicoba dengan cara ini. Semoga nggak ada error ya, punya teman-teman juga. Nah, kembali ke app.js. Nah, ini kita sudah berhasil terkoneksi ke database ya. Nah, sebelumnya ada juga sebuah opsi koneksinya ya. Kita buat option lagi di sini untuk membuka opsi yang namanya use new URL parsernya ya. Kita use new camel case ya. Use new URL parser. Kita titik 2 true, lalu ada use unified topology juga kita set ke true. Nah, jika sudah kita kembali ke modelnya ya. Nah, tadi kita sudah import Mongosnya di sini dan kita boleh cek ke MongoDB-nya ya. Apakah database-nya sudah dibuat atau belum? Nah, belum, karena kita belum membuat sebuah collection ya. Di sini belum ada ya database toko gitar tadi yang ada di config. Ini kita belum dibuatkan. Nah, tapi kita harus buat namanya skema dulu ya, yaitu skema database yang akan kita input ya di user model. Nah, di sini kita buat cons ya, user schema ya, user schema gini, sama dengan new mongose.schema ya.
.sema buka tutup kurung kurawal juga di dalamnya begini. Nah, lalu kita input kebutuhan data kita. Untuk di user sendiri kita butuh ya, contoh data user mungkin cukup username ya. Kita username. Nah, di sini kita deklarasikan juga tipe datanya ya dengan cara type ya, di dalam objek lagi type, lalu tipenya string ya, begini. Type-nya string ya, ini maksudnya adalah tipe data username ini adalah string. Tipenya sendiri dia tidak hanya string ya, ada objek ID, ada number, ada boolean, ada JSON. Itu untuk tipe-tipe datanya ya. Nah, di sini karena username kita butuhnya adalah string. Lalu ada email, mungkin nama lengkap dulu ya. Nama lengkap _2. Lalu kita buat tipe datanya string juga. Lalu ada email ya. Email kita buat tipenya string juga ya. Lalu ada lagi alamat, kita buat tipenya juga string. Lalu ada password ya, tipenya string. Lalu ada role, karena di toko gitar nanti kita akan buat 2 role ya, yaitu untuk user dan admin. Sini kita buat role sama dengan type-nya string ya. Nanti role ini akan diisi dengan admin, lalu dan user. Admin dan user ya isinya. Oke, ini kita sudah berhasil membuat skema model atau database user. Jadi nanti data user yang kita inputkan harus sama seperti ini ya. Kalau dia nggak sama, dia nggak akan masuk ke database ya. Contoh kita typo username, tapi kita username. Nah, username tadi nggak akan ke input. Tapi ketika dia ada nama lengkap, email, alamat, password, dia akan ke input. Jadi ketika datanya ini nggak sama, dia nggak akan di input ya. Oke. Setelah itu kita harus simpan ini ke dalam collection ya, ke dalam collection user. Buatnya kita sekaligus export modelnya ya dengan cara modul ya, modul.export ya, sama dengan mongose.model. Nah, mongose ini dari atas ya, mongose ini dari sini, mongose buatkan model user ya, model user. Lalu skemanya ya, koma, skemanya gimana? Skemanya ini ya, skemanya kita panggil user sema. Oke, kira-kira gitu ya. Lalu kita save ya. Nah, kita sudah berhasil membuat satu model atau skema database. Nah, kemudian ketika sudah berhasil membuat model, kita kembali ke kita lanjut ke controller ya. Nah, controller ini untuk berisi fungsi-fungsi untuk mengeksekusi permintaan ya. Kita buat new file di sini, namanya user
controller.js. Oke, setelah itu kita perlu import dulu modelnya. Kita import, caranya sama ya, const user model sama dengan require ya, sama dengan require file modelnya. Untuk importnya, karena controller ini ada di dalam folder dan user model juga dalam folder, berarti kita perlu keluar dulu satu ya, keluar ke controllernya, dari controllernya lalu masuk ke model. Nah, caranya sama ya, berarti untuk keluar kita pakai titik-titik ya, 2 kali slash ya. Ini sudah keluar dari folder controller ya. Lalu kita masuk ke model. Begini, lalu slash lagi nama modulnya, yaitu user model. Oke, gitu ya kira-kira. Nah, untuk ngecek apakah ini berhasil importnya, kita kontrol klik saja di sini. Nah, dia akan masuk ke folder user model. Oke, jika sudah, kita export ya, export lagi function ya, export fungsi yang namanya input atau registrasi. Kita buat fungsi registrasi sama dengan di sini arrow function ya, begini ya. Nah, tapi nanti di fungsi ini dia akan meminta parameter yang namanya data. Data ini isinya berupa JSON seperti username, lalu nama lengkap, email, alamat, dan password ya. Nanti data itu akan ditampung di dalam data ini, parameter data ini ya. Di sini lalu kita buat yang namanya new promise. New P-nya gede ya, new promise. Lalu buka tutup kurung ya, ada resolve ya, resolve reject, resolve, reject ya, lalu arrow function lagi, enter. Nah, promise ini buat apa? Promise ini adalah sebuah eksekusi asinkronus ya, dan dia biasanya menghasilkan 3 kemungkinan, yaitu ada promise pending ya, promise pending, lalu ada promise fullified, lalu ada promise reject. Nah, biasanya untuk promise dia menghasilkan ini nih, ada promise pending, promise fullified, lalu promise reject. Nah, promise pending ini artinya dia mereturn data tapi belum selesai ya. Berarti kalau promise-nya itu nanti muncul error, promise pending, berarti dia bukan error ya, maksudnya dia muncul keterangan promise pending, artinya dia belum selesai mengeksekusi sebuah fungsi atau logic yang ada di dalam promise ini. Nah, perlunya new promise di sini adalah dia akan menunggu promise ini sampai selesai, atau eksekusi di dalam promise ini tunggu sampai selesai, baru dia akan di resolve. Nah, resolve dan reject ini artinya ketika sudah selesai dia akan mengembalikan data ya, tapi ketika dia posisinya berhasil. Nah, reject ini biasanya dia untuk data ketika dia ada kesalahan atau untuk menolak ya. Artinya terreject di sini adalah mungkin ada kesalahan atau bisa disebut untuk menolak requestnya. Atau untuk mengirim juga respon error ya, di sini untuk respon
berhasil atau benar. Oke, itu sedikit tentang promise. Lalu kita buat ya datanya di sini. Kita buat fungsi input ya. Ada caranya gimana? Kita panggil user modelnya ya. User model dot create ya. Nah, di MongoDB ini di Mongose dia menyediakan ada beberapa metode ya, ada create, lalu ada find one, ada find many, lalu ada find and update. Itu ada banyak, tapi yang akan kita pakai nanti mungkin find, lalu find one dan update ya. Nah, di sini untuk membuat baru kita buat yang namanya create. Fungsi yang namanya create ya. Create data ya, data. Then ya, kita buat then di sini, kemudian buka kurung tutup kurung user, atau mungkin kita buat kosong aja di sini. Kemudian jika berhasil ya, kita buat arrow function, kita resolve ya, kita kirimkan message ya, kita kirimkan statusnya true, lalu MSG ya atau message kita buat pesan berhasil registrasi. Oke, ini artinya ketika datanya dibuat, kemudian jika berhasil dia akan mengembalikan sebuah respon yaitu yang isinya JSON, statusnya true, dan message atau pesannya berhasil registrasi. Nah, ketika ada error di sini kita catch error, kita kirim reject ya, statusnya false, message-nya gagal registrasi, atau kita buatnya terjadi kesalahan pada server. Oke, ini kita sudah berhasil membuat sebuah fungsi registrasi ya. Nah, untuk fungsi ini kita bisa bacanya user model buatkan atau inputkan saya data yang isinya ini ya, isinya data yang di dalam parameter data. Kemudian jika berhasil dia akan mengembalikan respon berhasil registrasi. Jika ada error dia akan mengembalikan respon ya, statusnya false juga, dia akan reject ya, statusnya false, dan message-nya terjadi kesalahan pada server. Nah, perbedaannya resolve dan reject ini ketika dia sudah meresolve di sini ya, dia biasanya statusnya itu akan 200 ya, tapi ketika dia reject biasanya dia tidak akan mengeksekusi kode selanjutnya. Itu untuk resolve dan reject. Nah, setelah ini kita sudah membuat model dan controller ya. Nah, lalu kita buat yang namanya routes ya. Di sini kita buat namanya user. Di dalam folder routes kita buat file namanya user routes. User route aja ya, .js. User route.js. Oke, untuk di routes ini kita perlu mengimport fungsi dalam Express-nya ya, yang namanya router. Nah, caranya kita buat const router ya, sama dengan require
require express ya, require express dot router ya, begini. Nah, ini untuk mengimport fungsi router ya dalam express. Lalu juga kita import controller ya, controller usernya. Caranya juga sama, cons user controller sama dengan require ya. Di sini berarti kita masuk ke folder controller ya. Caranya sama, kita keluar dulu dengan cara titik 2 kali, slash, kita masuk ke controller, lalu slash lagi nama modulnya atau nama filenya. Cek apakah berhasil. Nah, ini berarti dia sudah berhasil ya. Oke, jika sudah, kita buat fungsi route ya. Di sini saya disable dulu. Nah, ini untuk mengimport controllernya. Nah, lalu kita buat route-nya sekarang. Caranya kita panggil routernya ya, router dot pause ya, metodenya pause, lalu URL-nya slash registrasi. Nah, slash registrasi, koma ya, koma arrow function ya. Di sini buka tutup kurung dulu, buka tutup kurung, reg ya, request dan respon ya, response, lalu arrow function. Di sini kita panggil user controller ya, user controller dot ya, dot nama fungsinya apa yang sudah kita ekspor tadi. Nah, di sini sudah kita buat registrasi ya. Atau kalau mau begini, kita cukup dot lalu kontrol spasi ya, user controller dot eksportan registrasi nih. Lalu dia mengirimkan reg dot body ya, nanti kita mengirimkan dalam body. Lalu di sini dot then, kemudian result ya, result atau hasil ya, result arrow function ya, kita kirim dengan cara res ya, atau response dot JSON, kita kirimkan dalam bentuk JSON lalu resultnya. Nah, ini artinya user controller panggilkan saya fungsi registrasi. Nah, registrasi dia minta parameter data yang kita kirim adalah reg.body ya. Jadi reg.body ini akan ditampung nanti di dalam parameter data ini. Nah, lalu jika berhasil hasilnya atau resolve-nya ini ya, resolve-nya dia akan ditampung di variabel result ya, atau di parameter result, dan kemudian dikirimkan ya menjadi respon dalam bentuk JSON ya, ditampung dalam bentuk JSON. Kemudian catch jika ada error ya, errornya, atau di sini mungkin untuk catch reject-nya ya, reject-nya ditampung dalam parameter error ya. Lalu kita res dot JSON juga errornya. Nah, begini. Nah, ini kita sudah berhasil membuat model, controller, dan route.
Nah, tapi di sini dia belum bisa diakses ya, karena kita perlu mendaftarkan route-nya ini di app.js. Nah, caranya di sini kita panggil ya. Caranya app.use ya. Use buka tutup kurung petik. Nah, di sini kita buat namanya /users. Nah, /user ini nanti akan mengakses registrasi. Lalu koma ya. Koma require ya. Require kita arahkan ke routes-nya ya. Kita masuk titik slash. Nah, dari app kita masuk ke folder routes lalu use route. Nah, caranya langsung berarti ya, langsung masuk ya. Titik slash routes ya, routes slash lagi user route. Nah, ini kita mengimport ya. Ini boleh ditambahkan di variabel ataupun langsung, bisa sama aja. Nah, di sini ada error, dia new Mongosema ya. Mongosema is not a constructor. Oh, di sini harusnya mongos ya. Mongos.sema. Oh, masih error juga. New mongos. Oh, harusnya huruf besar ya. New mongos.sema ya. Tadi saya salah nulisnya. Jadi di sini di bagian modelnya ya, di modelnya dirubah menjadi huruf besar di bagian semanya. Oke, coba kita save. Lalu ada error lagi ya. Oh, di routernya. Dia error di routernya. Nah, di sini saya lupa untuk kita harus ekspor dulu nih untuk errornya ya. Bukan errornya, untuk routernya kita harus ekspor dulu. Nah, caranya modul ya. Modul .export. Export sama dengan router. Oke, kita save. Tunggu restart. Nah, berhasil. Oke, ini kita sudah berhasil membuat satu fungsi ya untuk menginput data registrasi. Oke, selanjutnya kita tinggal akses di Postman ya. Silahkan buka Postman-nya. Postman. Oke, tunggu sebentar. Nah, ketika sudah dibuka Postman-nya, di dalam folder ya, atau di dalam collection toko gitar api yang kemarin kita sudah ada contoh untuk get ya, untuk test query. Nah, lalu sekarang kita tinggal buat satu folder baru ya, namanya user. Oke, lalu di dalam user kita add request untuk regis ya, registrasi. Nah, lalu kita buat ya
Kita buat di sini metodenya sesuaikan dengan di router ya. Di sini kita buat post, lalu URL-nya sama, itu localhost berapa? 3000. Localhost portnya 3000 ya. 3000 lalu slash ya. Slashnya apa? Slashnya adalah user dulu ya. Slash users ya, pakai S, users slash lagi route yang ada di user route slash registrasi. Kita copy saja. Nah, ini dia akan membuat route ini ya, tadi user ya, user lalu slash registrasi. Nah, ketika kita mengakses ini, maka dia akan menjalankan fungsi ini ya, dan controller ini. Oke. Jika sudah, kita lalu buat masuk ke body ya, karena kita mengirimkan datanya di dalam body. Lalu kita ke x www form URL encode. Nah, untuk datanya kita sesuaikan yang ada di model. Ya, ada username ya. Username, nama lengkap, email, alamat. Username. Lalu nama lengkap. Lalu ada email, lalu alamat ya, alamat, password, dan role. Password dan role-nya. Oke. Nah, lalu kita isi datanya ya. Di sini saya akan buat username sebagai user ya. Ya, user. Nama lengkapnya Bram Krishna Danu. Email user@mail.com. Nah, di sini untuk sampel saja ya. Alamatnya Pringsewu. Passwordnya 123. Role-nya dia adalah user. Ini coba kita kirim ya. Nah, dia mengirimkan message berhasil. Nah, ini berarti kita sudah berhasil untuk menginput datanya. Untuk ngeceknya kita masuk ke MongoDB ya, yang tadi, lalu kita refresh di sini pojokan. Nah, dia sudah membuatkan satu database toko gitar ya. Lalu ada collection ya di dalamnya, collection user atau tabel user. Nah, ini data yang kita input tadi sudah berhasil nih. Username-nya user, nama lengkapnya Bram Krishna Danu, emailnya user@mail.com, alamat Pringsewu, password 123, dan role-nya adalah user. Nah, tetapi di sini kita belum buat validasi ya. Jadi data ini bisa diinput berkali-kali nih. Kita input lagi bisa. Ya, di sini hasilnya akan double padahal datanya sama. Nah, oleh karena itu kita buat validasi untuk email ya. Jadi nanti ketika emailnya ini sudah ada di database, dia tidak bisa registrasi dengan email yang sama ya. Oke, caranya kita masuk lagi ke controller ya, di user controller. Lalu kita matikan dulu code yang ini, kita blok ya, kita blok dari sini sampai sini, lalu control slash. Nah, ini kita mute ya, kita mute code-nya. Kita buat fungsi untuk ngecek dulu nih, untuk ngecek
apakah email itu udah ada atau belum. Caranya user model ya, user model dot find ya, find one. Find one ini untuk apa? Ini adalah perintah untuk mencari satu dokumen ya. Jadi user model carikan saya satu dokumen yang dalam find buka kurung lalu buka tutup kurung kurawal juga. Find user model carikan saya satu data yang emailnya ya, emailnya sama dengan data ya, data ini dari sini ya, data ini dot emailnya, dot email. Nah, then ya, kita dot titik then ya, then kemudian di sini kita user, lalu hasilnya ditampung dalam variabel user ini ya, dalam parameter user row function ya. Nah, kita kondisikan ya, berarti kita perlu adanya kondisi di sini. Caranya kita buat if else ya. Kita pakai if ya, jika ya, if user. Nah, ini artinya ya, if user artinya jika usernya ini ada ya. Jika ini menghasilkan dokumen ya, menghasilkan dokumen usernya ini ada, kita ngapain nih? Nah, kita langsung reject aja. Kita reject ya. Kita reject, statusnya false, status false, koma message atau pesannya email sudah terdaftar. Ya, kita buat message-nya email sudah terdaftar, lalu kita buat silahkan gunakan email lain. Nah, ini adalah pesan yang akan dikirimkan nanti. Nah, lalu ini ketika ada datanya. Nah, kalau nggak ada berarti kita else ya. Kita else, lalu kita copy code ini, kita blok, kita Ctrl X, lalu dimasukkan dalam blok else ya. Lalu kita unmute code-nya. Oke, seperti ini. Ini berarti kita sudah buat validasi ya untuk email. Ketika emailnya sudah ada, dia tidak bisa registrasi ulang. Lalu kita coba lagi di Postman-nya. Harusnya dia muncul reject ya. Nah, dia sudah muncul status false, email sudah terdaftar ya. Silahkan gunakan email lain. Oke, validasi kita berhasil ya. Lalu kita cek database. Kita refresh. Nah, datanya tetap 2. Coba kita hapus dulu semua datanya. Nah, database kita kosong ya. Untuk table usernya ini kosong. Coba kita registrasi. Oke, berhasil ya. Kita cek. Oke, datanya masuk ya. Lalu kita coba registrasi ulang. Oke, email sudah terdaftar. Nah, validasi kita berhasil ya. Jadi validasi di sini ketika dia emailnya sama, dia akan mengirimkan message email sudah terdaftar. Jadi nggak boleh ya. Kita buat validasi untuk nggak boleh pakai email yang sama ya setiap usernya. Jadi setiap user harus punya email yang berbeda. Oke, lalu kita buat satu lagi ya validasi untuk password. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Password di sini masih 123, padahal password ini masih sangat privasi ya untuk setiap usernya. Bahkan untuk si database administratornya pun dia tidak boleh
tahu password setiap pengguna nih. Maka dari itu kita perlu mengenkripsikan passwordnya ya dalam string random nih. Nah, gunanya apa? Supaya untuk mengurangi kemungkinan adanya crack ya, baik itu dari adminnya sendiri ataupun dari orang lain. Walaupun nanti kita buatnya passwordnya 123, tapi nanti akan di-crypt atau dienkripsi menjadi kode-kode yang sulit dipecahkan. Nah, untuk itu kita pakai library ya yang namanya Bcrypt. Teman-teman boleh ke npm-nya lagi ya, ke browser npm, kita cari Bcrypt. Begini, kita enter, nah dia muncul di sini ya, bcrypt Bcrypt. Oke, setelah sampai sini kita tinggal copy ya, kita copy di sini, lalu kembali ke VS Code-nya ya, kita install, kita paste di sini, matikan dulu servernya ya. Kita paste lalu kita enter. Kita tunggu sampai penginstalannya selesai. Oke, sudah berhasil ya. Ini kita sudah berhasil. Lalu sekarang kita kembali ke Bcrypt-nya dan kita lihat dokumentasinya di GitHub ya. Ini ada repository. Kita kontrol klik ya. Node.js Bcrypt. Ini instalasinya. Nah, ini untuk penggunaannya ya. Penggunaannya kita perlu panggil library-nya, lalu kita buat saltron ya. Saltron, lalu kita bisa hash nih passwordnya ya. Oke, kita coba. Berarti kita perlu buat perlu import ya, const Bcrypt sama dengan require bcrypt. Nah, Bcrypt ini ya. Oke, jika sudah kita save. Lalu di sini ya, sebelum dia create, berarti kita perlu mengeksekusi ya. Kita perlu mengenkripsikan dahulu passwordnya. Nah, caranya kita buat di sini const ya, variable const salt ya tadi. Di sini ada saltron atau acaknya ya, trons. Kita buat sesuai dokumentasi saja, atau bisa teman-teman mau custom juga boleh ya. Di sini kita buat 10. Lalu kita buat hash ya, const hash sama dengan await ya. Berarti di sini kalau kita pakai await, berarti sini harus kita buat secara asinkronus ya. Di den sini async
Ini untuk menandakan fungsi yang ada di dalam blok ini dia berjalan dengan asinkronus. Lalu di sini kita await ya. Await ini untuk apa? Untuk memberitahu bahwa untuk menjalankan kode ini kita tunggu kode ini selesai, kode await ini selesai ya. Berarti sini kita perlu bytecrypt ya, bytecrypt dot ya dot hash buka tutup kurung lalu dia meminta password kita lalu salt row-nya. Berarti di sini kita data ya, data dot password ya, password koma hash atau koma salt row-nya, salt row. Nah begini, titik koma. Oke, jika sudah, lalu kita ganti password yang 123 tadi, kita ganti nilainya dengan hash ini. Caranya gimana? Kita cukup panggil data ya, data dot password. Password ini sama dengan hash. Nah, artinya di sini kita merubah datanya yang tadinya 123 dia dirubah menjadi hash ini, hasil dari bytecrypt-nya. Nah, di sini fungsinya atau dapat kita artikan ketika emailnya itu belum terdaftar ya, atau belum ada dalam database, dia akan mengeksekusi proses ini dengan cara mengenkripsi dahulu passwordnya. Jadi di sini hash ya, hash ini menunggu proses hashnya selesai, lalu jalankan kode berikutnya. Nah sini kita merubah isi dari password menjadi hashnya, lalu data itu disimpan. Jadi di sini dia sudah berubah ya untuk hashnya. Oke, kita save. Lalu kita coba input ulang ya. Silahkan ke Postman-nya. Sebelumnya ke database dulu. Ke MongoDB-nya ya. Lalu kita ke user, kita coba refresh. Oke, datanya di sini belum ke encrypt ya. Sekarang kita coba hapus. Kita delete. Oke, lalu langsung kita coba ya di Postman-nya, dan pastikan servernya teman-teman sudah berjalan ya di sini. Lalu kita coba di Postman untuk registrasi ulang, kita send. Oke, responnya berhasil registrasi ya. Coba kita cek di database, lalu kita refresh. Oke, di sini passwordnya kita berhasil menenkripsi ya. Oke, bisa dilihat di sini. Padahal tadi kita inputnya hanya 123, tapi dia hasilnya menjadi string acak ya. Nah, untuk hash sendiri ini dia adalah enkripsi satu arah. Jadi enkripsinya dia tidak bisa dikembalikan menjadi nilai semula ya. Mungkin enkripsi yang lain itu sejenisnya seperti ada MD5 dan lainnya ya. Itu bisa dikembalikan, tapi untuk hash ini dia tipenya satu arah ya. Ada yang satu arah, dua arah. Untuk dua arah berarti dia bisa dienkripsi lalu dikembalikan nilainya. Tapi kalau hash ini dia tidak bisa. Namun
dia bisa di compare. Nah, ini kita sudah berhasil membuat registrasi ya. Oke, jika sudah, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai sini dulu. Selanjutnya ya, mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan buat sebuah login ya. Kita akan login menggunakan username dan password. Jadi pastikan teman-teman selesai di step yang ini. Di video berikutnya kita akan buat login. Oke, jadi terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih.